Mungkin orang tua itu tidak aware atau tidak peduli ya. Yang paling utama di sini adalah bagaimana si orang tua itu sadar dulu bahwa gigi punya peranan penting pada tumbuh kembang anak dan dia harus intens ke dokter. Jangan sudah saat rusak, hancur, tidak berfungsi, sakit, maksudnya gigi tidak berfungsi, sakit, baru datang, pasti uangnya banyak. Dan waktu habis juga kan, bolak-balik. Perawatan itu kan bukan sekali datang kayak, oh ke dokter anak, sekali datang, tuntas. Enggak bisa, berkali-kali. Demikian. Sahabat Hermina, balik lagi di Hermina Podcast. Nah, untuk siang ini kita akan membahas tentang gigi anak dengan narasumber yaitu Dr. Gigi Francisca, spesialis kedokteran gigi anak. Nah, kita sapa dulu yuk dokternya. Halo dokter. Halo juga. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana Dokter sehat Mila? dokter? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Iya, oke dokter. Untuk siang ini kita mau ngebahas nih dok tentang penyakit-penyakit pada anak, gigi anak dok khususnya ya dok. Baik. Mungkin yang sering omongin nih sama orang tua anak tentang karies. Ya. Tentang karies gigi pada anak ya, sahabat-sahabat Hermina. Nah, mungkin dari dokter bisa diinfokan nih dok lebih jelasnya kepada sahabat-sahabat Hermina di rumah, apa sih yang dimaksud dengan karies pada gigi anak itu dokter? Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Francisca. Ingin menjelaskan apa sih sebenarnya karies pada gigi anak adalah suatu kehancuran yang terjadi pada anak yang bisa berjalan secara perlahan, mungkin tidak sakit ya, kelihatan hitam-hitam ataupun coklat warnanya ya, kemudian akan lama-kelamaan hancur gitu, dan terus menerus kehancurannya sampai kepada lapisan-lapisan yang lebih dalam lagi dari email, dentin, dan akhirnya ke sarafnya, dan menyebabkan anak itu akan kesakitan dan kemudian akan fungsi pengunyahan akan terganggu, kemudian akan terjadi pembekakan gusi dan sebagainya. Nah, itu proses karies ya, itu disebabkan karena tidak sikat gigi dengan bersih, makanya sembrono kebanyakan manis, dan tidak sikat gigi sebelum tidur, dan sebagainya. Itulah bakteri dalam rongga mulut akan berkembang menghancurkan email gigi ya, demikian. Oke, baik dok. Kira-kira nih dok, pada gigi anak nih ya, pada karies gigi anak itu mempengaruhi nggak sih dok terhadap tumbuh kembang anak tersebut gitu? Ya, itu pasti ya, pasti sangat mempengaruhi. Kita tahu bersama ya, sejak anak lahir, dia 0 bulan dan tumbuh kembang mencapai usia dewasa, itu proses tumbuh kembang itu sangat dipengaruhi oleh pola makannya, asupannya makanan pertama kali lewat mulut. Nah, kemudian apabila si anak tersebut mengalami gangguan pada rongga mulut, terutama gigi, tidak bisa memasuki makanan satupun ke dalam mulut, itu akan membuat si anak satu tumbuh kembangnya terhambat, kepintaran dan kecerdasan juga terhambat, dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi itu pengaruhnya ya apabila terjadi kerusakan-kerusakan pada gigi tersebut, dan akhirnya kualitas daripada si anak itu akan menurun dok. Kenapa? Satu anak yang tidak bisa makan, nutrition di dalam tubuhnya itu berkurang, berarti IQ-nya juga akan berkurang dong. Kemudian selain itu juga akan kerusakan pada gigi tersebut menyebabkan bakteri masuk pembuluh darah. Pembuluh darah akan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga lebih mudah si anak itu sakit. Apakah dia ke arah jantung, ke arah ginjal, ke arah paru-paru. Mungkin orang tua itu tidak aware atau tidak peduli ya. Yang paling utama di sini adalah bagaimana si orang tua itu sadar dulu bahwa gigi punya peranan penting pada tumbuh kembang anak dan dia harus intens ke dokter. Jangan sudah saat rusak, hancur, tidak berfungsi, sakit, maksudnya gigi tidak berfungsi, sakit, baru datang, pasti uangnya banyak. Dan waktu habis juga kan, bolak-balik. Perawatan itu kan bukan sekali datang kayak, oh ke dokter anak, sekali datang, tuntas. Enggak bisa, berkali-kali. Demikian. Berarti sangat pengaruh penting besar banget ya dok ya, penting banget, pengaruh besar banget terhadap tumbuh kembang anak
Ya. Dan juga malah lebih, kalau misalnya lebih sakit ya lebih banyak yang dikeluarkan ya dok. Ya. Keuangannya, waktunya, energi orang tua. betul sekali. Anak juga harus izin dari sekolah. Nah jadi ujung-ujungnya tuh apa ya, bisa dikatakan banyak yang terbuang. Waktu, tenaga, uang tuh terbuang. Dan di situ sebenarnya kan kita harusnya mencegah dari dini agar supaya membuat si anak itu berkualitas.